Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. الله أكبر 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 walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri 1446 Hijriah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Betapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sangatlah banyak dan sangat luar biasa, yaitu iman dan Islam. Dan nikmat-nikmat yang lain yang utamanya nikmat aman, nikmat sehat, nikmat punya bahan pokok untuk kita makan pada hari ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa berada di waktu pagi dalam keadaan aman dalam rumahnya, dia sehat jasmania atau badannya, dia mempunyai atau memiliki bahan pokok pada hari itu, maka seluruh dunia telah terkumpul dan diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia, penghulu para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia dengan ajaran-ajaran beliau hingga akhir hayatnya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dengan gemat takbir, tahlil, tahmid telah menandai berakhirnya Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan sempurnakanlah bilangan, yaitu bilangan Ramadan, bilangan puasa kalian. Kemudian bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Semoga hadirin, segala amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal-amal kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semoga kita juga tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang fitri ini kita ingin menyampaikan khutbah sederhana tentang beberapa orang yang beruntung, yang tidak beruntung di bulan yang fitri ini atau di hari raya Idul Fitri ini. Hadirin, jika dirasa hadirin punya hajat, karena ini tidak termasuk ataupun tidak ada menjadi syarat sahnya salat Idul Fitri. Jika ada yang punya maksud atau kegiatan yang lain
dan kami berceramah terlalu lama, silakan untuk meninggalkan tempat ini. Namun jika betah, insya Allah kita akan mendapatkan faedahnya. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala kita tidak menggolongkan kita termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang pertama yang merugi di bulan ini, yang pertama adalah yang belum sadar salat fardu. Hingga Idul Fitri dia nggak sadar dengan salat fardu, salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang rugi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat." Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ketika orang itu menjalankan salat fardunya, maka dipastikan dia adalah orang yang muslim. Dia orang yang mukmin. Namun jika dia meninggalkannya, bisa jadi dia termasuk ke dalam yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, jika seseorang meninggalkan salat, maka tidak ada antara dirinya dan kesyirikan pembatas, bahkan dia terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian orang yang merugi yang kedua adalah yang belum menginjakkan kakinya di masjid hingga Ramadan usai. Hadirin, padahal jika kita sehat, tidak ada halangan bagi kita untuk pergi ke masjid, maka wajib bagi kita, terutama yang laki-laki, yang bapak-bapak, yang muslim, untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk salat jamaah dan salat Jumat di dalamnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwasanya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki yang tidak bisa melihat. Lelaki ini berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya penuntun ke masjid karena dia buta." Maka dia minta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan salat fardunya di rumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan tersebut. Tiba-tiba terdengar suara azan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbalik dan memanggil si pemuda tadi dan mengatakan, "Hal tasma'un nida bis salat?" Wahai fulan, apakah engkau mendengarkan panggilan salat? Kemudian si pemuda tadi mengatakan, "Na'am, bala ya Rasulullah." Betul ya Rasul, aku mendengarnya. Kemudian kata beliau, "Fa'ajib." Maka penuhilah panggilan itu. Artinya orang yang dalam keadaan punya uzur untuk tidak ke masjid, tidak punya penuntun, meminta keringanan, pun tetap ketika mendengarkan nida panggilan, maka dia dianjurkan untuk mengikuti panggilan tersebut, yaitu datang ke masjid. Apalagi bagi kita yang tidak punya uzur sama sekali. Kemudian orang yang merugi yang ketiga adalah yang berpikir bahwa ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Maka dia adalah orang yang rugi. Ada ulama salaf bisa pernah berkata, "Bi'sal qaum," sangat buruk satu kaum, "la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan." Dia tidak mengenal Allah dengan sebenarnya kecuali hanya di bulan Ramadan saja. "Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha." Sesungguhnya orang yang soleh adalah yang senantiasa beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahunnya. Hadirin, kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah sampai mati, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah juga Allah yang kita sembah di luar Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada kamu. Kemudian orang yang rugi yang keempat adalah yang tidak bersungguh-sungguh menggapai Lailatul Qadar, hanya memikirkan persiapan lebaran. Maka dia adalah orang yang rugi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan dan mencontohkan untuk mencari Lailatul Qadar, utamanya di 10 malam yang terakhir, utamanya lagi di malam-malam yang ganjil. Lalu apa kerugiannya bagi mereka atau bagi kita yang tidak bersungguh-sungguh? Maka kita tidak mendapatkan seperti yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar karena keimanannya dan ihtisabnya mengharap pahala dari Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Artinya ketika dia tidak sungguh-sungguh, kita tak sungguh-sungguh menggapainya, maka kita tergolong orang yang merugi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian kerugian lainnya adalah mendapatkan keutamaan ibadah
selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Itulah orang yang rugi yang keempat. Kemudian orang yang rugi yang kelima adalah masih muda namun hanya memikirkan kesenangan tanpa memikirkan ibadah sama sekali. Malah seringnya dia durhaka kepada kedua orang tuanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? An umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Ketika kita sudah menginjak mulai remaja, sudah balik, maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita. Kemudian wa an ilmi fima fa'al, tentang ilmunya diamalkan di mana. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang badannya, tubuhnya, jasmaninya, usangnya buat apa. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Padahal bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui siyamnya, salatnya, zakatnya, sedekahnya. Maka sangat-sangat disayangkan jika terlewat begitu saja dari diri kita. Qatadah pernah berkata, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sangat sulit dia akan diampuni oleh Allah di bulan yang lainnya. Artinya di bulan di mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, kita tidak memanfaatkannya. Bagaimana di bulan-bulan yang lainnya? Kemudian hadirin jamaah salat Id, kerugian atau orang yang merugi yang keenam adalah sudah mampu bayar zakat namun dia pelit dan tidak menunaikannya. Mestinya seorang muslim hadirin tidak takut hartanya itu berkurang karena zakat dan sedekah. Bilal bin Rabah pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anfiq Bilal wala takhsha min dil arsy iqlalan." Hai Bilal, bersedekahlah, jangan takut hartamu itu berkurang karena ada pemilik arsy yang agung yang akan mencukupimu. Dalam hadis yang lain, "Ma naqasat shadaqatan min ma." Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya dan dia adalah zat pemberi rezeki. Hadirin jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian golongan yang ketujuh yang rugi pada hari ini adalah sibuk minta maaf pada manusia namun tak peduli dengan dosanya pada Ar-Razzaq. Sibuk minta maaf kepada sesama, bagus minta maaf jika kita punya salah, karena itu juga salah satu diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita sibuk minta maaf kepada manusia, tapi kita banyak dosa dan lupa minta maaf kepada Allah, apa gunanya kita minta maaf kepada manusia? Oleh karena itu, jangan terbalik hadirin jamaah salat Id sekalian. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menghidupkan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan segalanya kepada kita. Jangan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan salat hadirin atau salatnya bolong-bolong itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dosa terkait hak Allah mesti kita dahulukan untuk mendapatkan ampunannya dibandingkan dosa dengan sesama manusia. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah lalu mohon ampunan kepadanya terhadap dosa-dosa mereka,
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya tersebut, sedangkan mereka mengetahui. Ali Imran ayat 135. Hadirin jamaah salat Id, hafizakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan usai? Yang tentunya yang harus kita lakukan adalah istiqamah. Istiqamah dan terus melaksanakan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan dari amal-amal kebaikan kita yang sudah kita laksanakan. Hadirin, kita juga berdoa kepada Allah karena sejatinya kita bisa beramal, baik amal yang soleh, amal-amal yang diridai oleh Allah, itu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Wajib bagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang Allah ajarkan kepada Rasul dan Rasul ajarkan kepada kita adalah diantaranya, perbanyaklah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan teguhkan hati kami di atas agamamu. Dan juga yang diajarkan Rasul kepada seorang sahabat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa-doa yang lain yang hendaknya kita jangan pede hadirin dengan diri kita. Kita mampu salat, kita mampu takwa, kita mampu beribadah. Itu adalah karena kemampuan diri. Tidak, itu karena kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita teruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita rajut sejak bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan usai pula apa yang kita lakukan selama bulan-bulan yang lainnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Cara yang mudah supaya kita tetap istiqomah di bulan-bulan yang lain selama bulan Ramadan adalah, yang pertama tadi, selalu berdoa kepada Allah. Yang kedua, menjaga keikhlasan kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiga, rutin beramal yang baik meskipun hanya sedikit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in khalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan banyaknya, tapi sedikitnya, tetapi dia rutin kerjakan. Kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Qur'an, jangan tinggalkan baca Al-Qur'an 20 sehari. Kalau kita sudah biasa salat malam dan ternyata kita selama bulan Ramadan mampu melaksanakannya, salat malamlah. Minimal sebelum tidur kita lakukan salat witir 1 rakaat. Ketika bangun tidur kita sambung lagi, nanti kalau tidak kesiangan. Kalau sudah biasa saum Ramadan, maka kerjakan saum yang lain. Setelah ini kita dianjurkan untuk puasa Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'u sitta min Syawal kana kasiyamid dahr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, selesai kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia sudah berpuasa sepanjang masa. Karena satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipatnya. Artinya ketika kita puasa 6 hari, 6 kali 10, maka itu hadirin, 6 kali 10 berarti 60, berarti 2 bulan. Kalau 66 hari berarti 66 kali 10. Ini adalah hal yang jangan sampai kita lewatkan. Dan amal-amal yang biasa sedekah, teruslah bersedekah. Sedekahlah sedikit meskipun tidak banyak, tapi setiap hari, setiap pagi bersedekahlah. Meskipun hanya 1000, 2000, biasakan. Jangan menunggu sedekah kalau sudah kaya. Belum tentu kita kaya menjadi mau sedekah. Karena biasanya hadirin, orang itu kalau sudah makin kaya, makin tidak suka berderma. Dan betapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala binasakan kebanyakan dari orang-orang yang kaya. Ya, itu adalah orang yang paling kaya dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau melaksanakan dari hartanya tersebut. Kemudian yang keempat hadirin, muhasabah, koreksi diri. Apakah kita sudah baik melaksanakan kegiatan amal di bulan Ramadan? Kemudian memilih teman yang baik. Pilihlah teman yang baik, teman yang membimbing kita, teman yang tidak menjerumuskan kita, teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Ketika datang panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktunya salat, kita tinggalkan, kita salat. Maka ini adalah hal yang baik.
Karena seseorang itu biasanya dipengaruhi oleh agama temannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu melihat apa yang telah dia lakukan untuk kehidupan di masa depan, yaitu hari kiamat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu petang karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa Khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal yang telah kita lakukan dan kita dijadikan seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ahmadu rabbi wa ashkuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.